Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul bulan Maret dan April merupakan bulan yang menguntungkan di pasar saham. Benarkah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 5 Maret tahun 2025, kamu bisa memperoleh banyak berita yang berkaitan dengan corporate action yang akan dilakukan oleh perusahaan. Salah satu yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah rencana melakukan RUPS. Jika kamu melihat data kalender, maka kamu akan menemukan jadwal berbagai saham yang akan mengadakan RUPS pada bulan Maret dan April tahun 2025. Menariknya, saham-saham yang memiliki jadwal RUPS pada 2 bulan ini merupakan saham-saham besar yang sudah kamu kenal dan biasanya membagi dividen dengan nominal yang menarik, entah itu dari sisi labanya yang besar ataupun memang pembagian dividen dengan yieldnya atau payout rasionya yang besar. Nah, kita lihat beberapa nama saham yang terkenal. Contohnya seperti Bank BCA yang rencananya melaksanakan RUPS pada tanggal 12 Maret tahun 2025. Ada juga saham NISP pada tanggal 20 Maret tahun 2025, saham BDMN pada tanggal 21 Maret tahun 2025, saham Temas pada tanggal 24 Maret tahun 2025, saham BBRI pada tanggal 24 Maret tahun 2025, saham ADMF pada tanggal 25 Maret tahun 2025, saham BMRI pada tanggal 25 Maret tahun 2025, BBTN 26 Maret, BBNI 26 Maret juga. Nah, selain itu ada juga saham-saham yang kita terkenal dengan angka dividen yieldnya yang besar, seperti ITMG pada tanggal 9 April tahun 2025, BNGA 14 April tahun 2025, BJBR 16 April tahun 2025. Nah, pertanyaannya, dengan adanya RUPS ini bagaimana dengan kondisi harga sahamnya? Apakah harga sahamnya akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Sebelum membahas itu, mari saya memperlihatkan kepada kamu kira-kira di RUPS itu apa saja agenda yang akan dibahas. Dan tentunya hal-hal tersebut bisa kamu jadikan sebagai referensi. Pertama kita lihat dulu untuk rencana agenda RUPS yang akan dilaksanakan oleh BBCA. Artikel ini saya kutip dari website msn.com. Berikut ini beberapa poin yang akan dibahas pada RUPS BBCA nanti rencananya, yaitu yang pertama persetujuan pemegang saham laporan keuangan dan kinerja 2024. Kedua, pembagian laba bersih tahun 2024, di mana akan adanya penggunaan laba bersih, baik itu untuk alokasi dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan laba ditahan. Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu, laba BCA mencapai 54,8 triliun atau tumbuh 12,7%. Kemudian ada juga perubahan susunan komisaris dan direksi, di mana dalam isu ini direncanakan akan adanya perubahan untuk susunan Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Utama dan Direksi Utama perusahaan. Tapi untuk jelasnya, kita tunggu saja hasil RUPS nanti. Ada juga penetapan remunerasi direksi dan komisaris, penunjukan kantor akuntan publik, otorisasi pembayaran dividen interim, perubahan recovery plan. Nah, selain BCA, ada juga salah satu sangat menarik, yaitu agenda RUPS BBRI. Artikel ini saya kutip dari investor.id. Mari kita lihat beberapa agendanya. Sebenarnya mirip-mirip seperti BBCA, yang mana kebanyakan perusahaan memiliki agenda seperti itu, yaitu yang pertama persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan. Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih. Ketiga, penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2025 untuk direksi dan dewan komisaris. Keempat, persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Kelima, laporan realisasi penggunaan dana obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan. 1. Tahap 3 Bank BRI tahun 2024 dan lain sebagainya. Pada intinya, RUPS itu akan menetapkan berbagai kinerja yang sudah dihasilkan di tahun 2024 dan bagaimana prospek ke depannya, baik itu dari sisi komisaris, direksi, penggunaan laba, penetapan kantor akuntan publik, dan lain sebagainya. Intinya RUPS itu merupakan satu hal yang cukup krusial yang bisa dapat mempengaruhi pergerakan harga saham, baik itu naik ataupun turun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan adanya rencana RUPS ini dapat kita manfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan di pasar saham? Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa saat RUPS akan ada dua respon yang berbeda. Entah itu terjadi kenaikan harga saham atau yang kedua terjadi penurunan harga saham. Hal itu disebabkan karena keputusan yang sederhana, di mana apabila terjadi kenaikan harga saham,
Biasanya pemegang saham dan para big money setuju dengan hasil tersebut dan menganggap hasil keputusan RUPS tersebut bisa menguntungkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kamu tentu bisa melihat berbagai histori yang pernah terjadi untuk saham-saham tertentu. Bagaimana hasil keputusan RUPS itu bisa berpengaruh terhadap harga sahamnya. Kamu bisa lihat contohnya, misalkan saya mengambil contoh saham Bank Mandiri dengan kode BMRI. Bisa kita lihat di sini. Pada tahun 2024 dilakukan RUPS pada tanggal 7 Maret tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik harga sahamnya di tanggal 7 Maret tahun 2024 seperti apa. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan? Kita lihat untuk tanggal 27 Maret tahun 2024. Bagaimana kinerja harga saham BMRI? 27 Maret tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini untuk kinerja harga saham BMRI pada tanggal 27 Maret tahun 2024 setelah adanya RUPS harganya memang berada pada angka yang cukup tinggi, tapi kemudian sempat mengalami penurunan pada beberapa waktu ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu berarti hasil keputusan RUPS ini direspon negatif? Tentu tidak seperti itu secara pastinya, karena kita juga harus melihat dua aspek, yaitu yang pertama, apakah harga sahamnya memang sudah mengalami kenaikan sebelum RUPS? Dan apakah saat dilakukan RUPS-nya, saat adanya keputusan, maka itulah kesempatan untuk melakukan penjualan. Tapi di sisi yang lain mungkin ada orang-orang yang menunggu dulu hasil keputusan RUPS sebelum mereka mengambil keputusan. Saya sudah pernah bahas video terkait hal ini di mana kita diberikan kepada dua pilihan. Pilihan pertama, kita melakukan pembelian saham sebelum dilakukannya RUPS. Nah, positifnya apa? Apabila nanti hasil keputusan RUPS ternyata memberikan keuntungan kepada pemegang saham, baik itu dividen yang besar, baik itu kenaikan harga saham atas respon pasar, otomatis orang-orang yang membeli saham ini sebelum RUPS akan memperoleh keuntungan, baik itu dari sisi kenaikan harga saham maupun potensi dividen yield yang lebih besar, karena mereka membeli pada harga yang lebih rendah. Tapi sebaliknya, apabila hasil keputusan RUPS itu ternyata tidak sesuai dengan harapan, misalnya dividen yieldnya kecil, maka hal itu akan berdampak kepada penurunan harga saham. Sehingga orang-orang yang membeli saham ini sebelum RUPS biasanya mengalami floating loss dan memiliki dividen yield yang lebih kecil. Saya sudah pernah mengalami dua kondisi ini, yang mana kondisi menguntungkan, berikutnya kondisi merugikan. Nah, menurut saya pribadi, ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan untuk menentukan apakah kamu akan membeli saham ini sebelum RUPS atau setelah RUPS. Poin pertama adalah kamu bisa melihat tentang pergerakan harga sahamnya. Bagaimana harga sahamnya saat ini? Apakah masih tinggi ataukah mengalami penurunan yang sangat signifikan? Kemudian kamu tidak boleh hanya mengacu pada satu data itu saja. Setelah kamu tahu harga sahamnya sedang tinggi, stabil atau turun, langkah berikutnya kamu lihat untuk laba yang mereka capai. Apakah laba di tahun 2024 naik, stabil, atau menurun? Jika labanya naik dan harganya turun, itu merupakan sebuah kesempatan. Tapi, jika sahamnya naik tapi labanya turun, itu merupakan sebuah tanda warning bagi kamu. Karena pada intinya, dividen itu akan dibagikan berdasarkan pencapaian laba di tahun sebelumnya. Contohnya seperti tahun 2025 ini, berarti berdasarkan laba tahun 2024. Apabila labanya turun, berarti secara logika perusahaan juga akan membagikan dividen yang lebih kecil dengan asumsi payout ratio yang sama. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kamu bisa mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, penurunan harga saham dan naik turunnya untuk dividen per share-nya. Apabila harga saham turun signifikan, bahkan penurunannya lebih besar dari dividen yang akan dibagikan, maka kamu bisa melihat itu sebagai peluang. Karena meskipun dividen per share-nya turun, tapi harga sahamnya turun lebih dalam, sehingga otomatis dividen yield-nya tetap bisa besar. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya. Apabila harga saham mengalami kenaikan dan dividennya naik, tapi kenaikan dividen itu atau kita bisa katakan kenaikan laba itu tidak sebesar kenaikan harga sahamnya, maka hal itu bukan sebuah peluang karena harga sahamnya sudah terlalu tinggi sehingga kamu juga berpotensi memperoleh dividen yang tidak terlalu besar meskipun terjadi kenaikan laba. Kondisi ini bisa kamu pertimbangkan, yaitu melihat pada beberapa aspek. Yang pertama kinerja harga saham dan yang kedua adalah pergerakan laba di tahun sebelumnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan pembelian sebelum RUPS atau setelah RUPS. Ingat, RUPS ini biasanya hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yang mana membahas tentang berapa besar dividen yang akan dibagikan. Dan hal itu tentunya bisa mempengaruhi pergerakan harga saham, entah itu naik ataupun turun. Jadi kita memaksimalkan potensi keuntungan ini berdasarkan fenomena yang terjadi satu tahun sekali ini.
Dan ingat, apapun keputusan yang kamu ambil, sebaiknya pertimbangkan potensi resikonya. Kamu bisa melihat apabila nanti ternyata hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, bagaimana kamu memitigasinya. Apakah kamu akan melakukan averaging down atau kamu akan melakukan cut loss. Silahkan pertimbangkan itu dulu sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun. Karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen. Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya, tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi? Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat. Kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout rasio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout rasio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout rasio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout rasio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya. Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar. Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang,
Jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal, payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yieldnya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout rasio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5%, angka itu mulai menarik. Apabila dividen yieldnya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yieldnya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu. Berbicara tentang potensi floating loss setelah cum date, saya punya 2 tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki 2 arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi resikonya bisa dikatakan lebih besar. Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain. Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi resiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain.
yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen. Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen. Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal dan menjadi sangat murah. Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit, jadi antisipasi juga. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.